Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan rahmat-Nya, karunia-Nya, serta memberikan kita kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan kita yang keempat, materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini akan membahas tentang customer acquisition. Menurut Francis Battle, di dalam bukunya Customer Relationship Management Concept and Technologies, terdapat 3 siklus hidup pelanggan. Yang pertama adalah acquiring new customer, yakni bagaimana perusahaan itu mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua, retaining existing customer, yakni bagaimana perusahaan bisa mempertahankan pelanggan yang sudah lama. Dan yang ketiga adalah developing customer value, yakni bagaimana perusahaan bisa mengembangkan nilai pelanggan menjadi nilai yang lebih tinggi lagi. Sedangkan menurut Ngai, terdapat 4 tahapan dalam siklus hidup pelanggan. Yang pertama adalah identifikasi pelanggan, yang kedua adalah customer attraction, yang ketiga adalah customer retention, dan yang keempat adalah customer development. Nah, beberapa penelitian itu menyatukan customer identification dengan customer attraction itu menjadi satu tahapan yang disebut sebagai customer acquisition atau customer acquiring. Nah, pada materi ini kita hanya membahas fase yang pertama ataupun tahapan pertama dalam siklus hidup pelanggan, yakni akuisisi pelanggan. Pelanggan baru itu harus diperoleh ketika kita membangun perusahaan. Bahkan di perusahaan yang dikelola dengan baik pun mungkin ada tingkat pengurangan pelanggan yang signifikan. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari ganti pelanggan yang telah hilang tadi. Nah, tugas pertama dalam mengelola siklus hidup pelanggan itu adalah mendapatkan pelanggan baru, yakni akuisisi pelanggan. Dalam konteksnya CRM, perusahaan itu harus mendapatkan pelanggan yang memiliki kemungkinan kuat dalam memberi keuntungan yang lebih ke perusahaan. Akuisisi pelanggan itu selalu menjadi tujuan terpenting selama kita melakukan peluncuran produk baru dan dengan bisnis baru yang baru kita mulai. Itu menjadi tujuan kita. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan ataupun belum ada pelanggan. Untuk bisnis yang kecil dengan ambisi untuk berkembang, akuisisi pelanggan itu seringkali sama pentingnya dalam mempertahankan pelanggan. Jadi untuk bisnis-bisnis yang kecil, tahapan yang pertama yakni mendapatkan pelanggan baru dan tahapan yang kedua yakni mempertahankan pelanggan baru itu sama halnya. Artinya sama penting. Jadi akuisisi pelanggan itu adalah proses menarik prospek tadi, yakni calon pelanggan dan mengubah mereka menjadi pelanggan. Yakni dari prospek menjadi pelanggan baru. Itu ini disebut sebagai akuisisi. Nah, pada tahap akuisisi ini, yang sering dilakukan itu yakni dengan melakukan periklanan ataupun dengan menggunakan WOM atau word of mouth sebagai target pasar. Dalam CRM, prospek itu adalah mencari peluang yang bisa menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam mencari prospek, tentu saja perusahaan
akan melakukan penambangan data. Dalam konteks itu berarti perusahaan mencari suatu wilayah yang kemungkinan besar akan menghasilkan deposit yang berharga bagi perusahaan. Artinya, mencari peluang yang mungkin menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, ketika perusahaan itu memutuskan untuk melakukan tahapan yang pertama ini, yakni akuisisi pelanggan, bagaimana cara mendapatkan pelanggan, berarti perusahaan harus mengidentifikasi prospek. Nah, dalam mengidentifikasi prospek, berarti perusahaan harus mendapatkan segmen ataupun target pasarnya perusahaan. Nah, hasil dari proses segmentasi dan penargetan tadi itu disebut sebagai prospeksi. Nah, segmentasi merupakan membagi pasar yang heterogen menjadi bagian yang homogen, bahkan hingga ke tingkat pelanggan yang unik. Sedangkan penargetan adalah proses memilih segmen pasar mana, kelompok atau individu apa yang kita dekati dengan melakukan penawaran. Nah, di dalam pemasaran, prospek itu adalah seseorang yang mungkin diharapkan bisa menjadi pelanggan jika kita melakukan pendekatan yang benar. Selanjutnya, terdapat dua prospecting. Yang pertama yakni B2B prospecting, yang kedua yakni B2C prospecting. Di lingkungan B2B atau business to business, seringkali tugasnya marketer itu menghasilkan lead bagi salesperson untuk menindaklanjuti prospek yang dialokasikan. Nah, prospek di sini adalah individu atau perusahaan yang mungkin layak untuk didekati. Nah, pada B2B ini prospek kita adalah perusahaan. Nah, di dalam CRM, individu ataupun perusahaan yang mungkin layak didekati ini disebut sebagai lead. Nah, tugasnya salesperson yakni melakukan prospecting terhadap perusahaan, yakni dalam lingkungan B2B. Prospek kemudian harus berkualitas. Jadi prospek yang kita dapatkan itu harus berkualitas sehingga penjualan dan sumber daya lainnya yang kita gunakan itu harus dengan bijak dalam melakukan ataupun memelihara hubungan dengan prospek yang memiliki nilai yang tinggi. Nah, setelah prospek memenuhi syarat, barulah perusahaan perlu memutuskan channel yang terbaik untuk memulai koneksi dengan perusahaan yang menjadi prospek kita tadi. Nah, terdapat beberapa ataupun serangkaian pertanyaan yang perlu kita ajukan untuk semua lead. Yang pertama, yakni apakah lead memiliki kebutuhan atau butuh akan produk perusahaan kita. Yang kedua, apakah lead tadi memiliki kemampuan atau sanggup membayar produk kita. Yang ketiga, apakah lead memiliki kewenangan dalam membeli produk kita. Jika jawabannya adalah iya, jawaban pertama, kedua, dan ketiga adalah iya, maka lead menjadi prospek yang sejati. Nah, prospek itu berasal dari berbagai sumber. Dalam konteks business to business itu terdapat beberapa sumber daya. Nah, yang pertama itu ini sumber daya online. Sumber daya online itu dapat diperoleh dari search engine ketika pengguna menelusuri kata kunci ke dalam search engine
dan search engine itu akan melaporkan dan mendaftar jumlah klik yang dilakukan pengguna, dan selanjutnya pengguna akan mengklik hyperlink yang mengarahkan mereka ke halaman web yang sesuai. Nah, agar situs web kita itu bisa dicari oleh prospek ataupun perusahaan prospek, maka situs web dari perusahaan kita tersebut harus terdaftar di search engine yang sesuai ataupun dioptimalkan untuk search engine tersebut. Nah, yang kedua, sumber daya online yang kedua adalah portal. Nah, portal ini kan merupakan situs web yang bertindak sebagai gerbang ke seluruh internet. Jadi portal itu cenderung berfokus pada industri ataupun grup pengguna tertentu dan menawarkan fasilitas seperti di dalamnya ada search engine, ada directory, kemudian halaman beranda yang dapat disesuaikan, email dan sebagainya. Nah, sumber daya online yang ketiga yakni media sosial. Jadi saat ini semakin banyak pemasok di pasar bisnis to bisnis ini mengembangkan keberadaan perusahaannya ini menggunakan media sosial seperti di Facebook, di IG, Twitter, LinkedIn dan lain-lain. Ini tujuannya tentu untuk menarik pelanggan yang potensial. Nah, sumber daya yang kedua itu adalah networking. Networking ini berarti kita membangun hubungan ataupun membangun jaringan ke perusahaan di mana hubungan tersebut itu terkait dengan bisnis. Nah, yang ketiga yakni aktivitas promosi. Nah, aktivitas promosi ini juga dapat menghasilkan arahan yang bermanfaat. Pameran, seminar, lokakarya, konferensi, dan lainnya itu bisa menjadi sumber yang produktif dalam mendapatkan prospek. Jadi perusahaan yang membayar untuk berpartisipasi dalam aktivitas ataupun acara ini mungkin akan dapat memperoleh akses yang istimewa ke delegasi dan peserta, atau membuat daftar mereka sendiri seperti catatan pengunjung ke stand mereka sendiri. Kemudian sumber daya yang selanjutnya yakni list and direction. Nah, sumber daya ini yakni akan mendaftar prospek yang dapat dikembangkan dari berbagai sumber yang seperti direktur telepon, dari daftar bisnis, dari keanggotaan asosiasi, dan juga dari keanggotaan asosiasi profesional dan perdagangan, pendaftaran situs web, dan juga data sirkulasi majalah. Jadi dari list-list tersebut itu menjadi prospek dari perusahaan. Nah, yang selanjutnya ini canvassing. Canvassing ini yakni melibatkan melakukan panggilan yang tidak diminta, yang terkadang dikenal sebagai panggilan yang mungkin dalam istilahnya panggilan dingin, dan ini bisa menjadi penggunaan yang sangat boros dari aset perusahaan yang dilakukan oleh sales force ataupun tenaga penjualan. Beberapa perusahaan itu telah melarang sales mereka untuk menelepon karena hal yang itu tadi, mungkin karena terlalu mahal. Nah, yang lain itu perusahaan lain itu bisa melakukan outsourcing aktivitas ini kepada pihak ketiga untuk menghemat dari biaya dalam melakukan canvassing ini. Jadi pada pihak ketiga ini misalnya beberapa jaringan hotel itu misalnya dia menggunakan mahasiswa perhotelan untuk melakukan untuk melakukan penjualan yang pada dasarnya ini merupakan kampanye panggilan yang berbasis telepon. Nah, selanjutnya yang terakhir yakni sumber daya telemarketing. Nah, telemarketing ini kan secara luas digunakan sebagai cara mencari prospek yang hemat biaya daripada kita menggunakan sales force ataupun tenaga penjualan. Jadi telemarketing itu terkadang disebut telesales, yang itu pendekatannya sistematis untuk mencari prospek menggunakan telepon dan kadang juga menggunakan media elektronik seperti email ataupun web chat.
Nah, telemarketing ini biasanya dilakukan oleh staf di pusat kontak pelanggan milik dari perusahaan ataupun bisa juga lewat outsourcing. Jadi mereka itu disebut sebagai telemarketer. Jadi telemarketer itu akan melakukan panggilan keluar untuk mengidentifikasi dan mengkualifikasi prospek yang mereka peroleh. Jadi telemarketer itu akan menerima panggilan masuk dari calon pelanggan. Nah, selain mencari prospek, pemasaran jarak jauh itu ataupun telemarketing tadi itu digunakan untuk tujuan manajemen pelanggan yang lain seperti melakukan penjualan silang ataupun cross selling, atau bisa juga untuk menangani keluhan dan bisa juga memenangkan kembali pelanggan yang berisiko untuk keluar dari perusahaan. Nah, kalau B2B tentu prospeknya itu adalah perusahaan. Namun kalau B2C tentu prospeknya ini pelanggan akhir. Nah, dalam konteks B2C, distribusi upaya dalam melakukan akuisisi pelanggan tentu berbeda dengan B2B. Jadi, untuk B2C itu lebih banyak penekanannya pada iklan, pada promosi penjualan, pada boost ataupun promosi dari mulut ke mulut yang disebut sebagai warm, kemudian lewat media sosial dan juga lewat merchandising. Namun semua teknik yang digunakan tadi itu tentu berbeda-beda dalam mendapatkan ataupun dalam mendapatkan prospek ataupun pelanggan baru. Nah, sumber daya prospek untuk B2C ini ada yang dari periklanan, dari sales promotion, kemudian juga dari sosial media. Nah, sumber daya periklanan ini digunakan sebagai metode untuk menghasilkan pelanggan baru di lingkungan business to customer. Jadi periklanan itu dapat didefinisikan sebagai pembuatan dan penyampaian pesan ke khalayak yang ditargetkan melalui pembelian waktu ataupun ruang yang kita melakukan iklan di media milik orang lain. Jadi periklanan itu dapat berhasil dicapai dengan kita menggunakan dua kelas yang berbeda dari tujuan komunikasi. Yang pertama ini kita menggunakan kognitif dan yang kedua yakni kita menggunakan afektif. Jadi komunikasi kognitif ini kaitannya dengan apa yang diketahui oleh audiens. Jadi komunikasi ini akan mempengaruhi dengan apa yang audiens rasakan. Jadi iklan saja itu seringkali tidak cukup untuk menghasilkan perilaku seperti percobaan pembelian. Jadi iklan tidak akan cukup bagi audiens untuk mereka melakukan pembelian terhadap produk yang kita iklankan. Namun dengan iklan itu dapat mempengaruhi audiens untuk berniat membeli berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dan mereka rasakan terhadap produk yang diiklankan tadi. Nah, tujuan periklanan yang kognitif ini dapat meningkatkan kesadaran audiens, kemudian mengembangkan pemahaman audiens dan juga bisa menghasilkan pengetahuan audiens. Jadi pelanggan baru umumnya perlu diberitahu tentang produk tersebut dan untuk apa ataupun apa manfaat yang dapat diberikannya sebelum mereka ataupun audiens tersebut membeli. Nah, setelah itu akan dilakukan komunikasi secara afektif, yakni yang tujuannya bagaimana mengembangkan kesukaan terhadap produk dan menghasilkan preferensi dari pembelian tadi. Jadi kita lakukan secara komunikasi kognitif, yakni dengan iklan, kemudian baru kita lakukan secara afektif. Nah, dalam periklanan ini tentu kan mengandung pesan. Jadi pesan harus berbeda dan unik dari yang lain. Jadi iklan yang membuat penasaran, yang bisa membangun emosi, gaya pesannya rasional, faktual, ataupun bisa juga hayalan, bisa juga lucu ataupun serius. Jadi intinya pesannya harus dapat walaupun kita menggunakan gaya pesan yang berbeda-beda. Nah,
iklan itu harus ditutup dengan dorongan bagaimana mereka bisa menelpon ke perusahaan, harus juga ditutup dengan adanya saran sehingga mereka akan mau berkomunikasi ke perusahaan. Kemudian kita juga menyediakan ada nomor kontaknya, kemudian iklan juga bisa ditutup juga dengan mereka melakukan registrasi secara online. Nah, sumber daya yang kedua untuk mendapatkan prospek B2C itu yakni dengan sales promotion. Nah, sales promotion ini juga memiliki cara yang berbeda. Yang pertama yakni dengan cara sampling. Sampling ini kan dengan cara kita mengambil sampel untuk kita berikan produk yang gratis. Nah, ini cara ini kita dapat sampaikan lewat kita misalnya mengirim barang ataupun bisa langsung dari rumah ke rumah, atau bisa juga kita ikatkan ataupun kita kemaskan dengan barang-barang yang ada kaitannya dengan produk yang akan kita jual, ya ini yang akan menjadi prospek kita, atau bisa juga dikirim sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan. Nah, teknik ini ternyata mahal. Ini bukan hanya karena biaya distribusinya saja, tetapi juga dalam melakukan teknik ini perlu menyiapkan proses khusus dengan kemasan promosi yang unik. Nah, namun pengambilan sampel itu sangat efektif dalam menghasilkan uji coba, terutama jika sampel itu disertai dengan voucher yang menawarkan diskon pembelian reguler pertama. Nah, ini banyak kita temukan misalnya di swalayan, karena swalayan itu kan modelnya yakni B2C, jadi dia akan mengikat ataupun menempelkan barang-barang tertentu dengan barang di barang yang lain gitu, yang ada kaitannya. Contohnya misal kita membeli sabun cuci piring. Nah, di dalam sabun cuci piring itu ada tempelan voucher misalnya seharga 2.000. Nah, ini merupakan sampel yang mereka lakukan. Jadi yang melakukan pembelian tersebutlah yang akan mendapatkan produk yang disebut mereka yakni sampel. Nah, yang kedua adalah dengan cara free trial. Jadi beberapa perusahaan itu menawarkan produk kepada pelanggan tentu atas dasar persetujuan dari pelanggannya. Nah, contohnya kayak dealer mobil. Nah, dealer mobil itu akan menawarkan test drive kepada calon pembelinya. Ataupun juga pengecer tempat tidur itu bisa menawarkan tempat tidur sebagai percobaan gratis kepada pelanggan. Jadi silakan pakai dulu, misalnya pakai dalam waktu 1 bulan dan sebagainya. Nanti kalau oke, silakan bayar, kalau enggak tentu ditarik lagi oleh perusahaan tersebut. Itu disebut dengan free trial. Yang ketiga yakni diskon. Diskon ini yakni pengurangan harga sementara. Jadi ini mengurangi risiko yang dirasakan dan meningkatkan niat untuk melakukan pembelian pertama kalinya. Jadi kita sediakan diskon sehingga menarik pembeli. Nah, diskon ini dapat dipromosikan dalam kemasan, bisa di tempat penjualan, ataupun bisa kita gunakan diskon ini di media-media. Nah, sumber daya prospek yang ketiga untuk B2C adalah sosial media. Nah, ada sejumlah platform media sosial yang bisa ditujukan untuk konsumen individu atau B2C, yakni Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Nah, perusahaan itu dapat mengembangkan halaman atau membuat channel yang dapat dikunjungi oleh calon pelanggan. Nah, dengan konten yang menarik dan interaktif itu dapat memotivasi pengunjung untuk menghabiskan waktunya di halaman yang telah kita buat, yang pada akhirnya mengarah si calon pelanggan ini untuk melakukan pembelian uji coba.
Nah, perusahaan itu juga dapat menggunakan sosial media ini sebagai media periklanan. Misalnya periklanan di Facebook. Di Facebook yang disebut dengan Facebook Ad, itu perusahaan itu bisa menargetkan berdasarkan segmen lokasi, segmen usia, jenis kelamin, dan minat. Nah, dari segmen ini nanti iklan yang akan dikirimkan dari perusahaan yakni kepada segmen yang telah kita targetkan tadi. Nah, terdapat beberapa tools operasional CRM dalam akuisisi pelanggan. Yang pertama yakni lead management. Nah, lead management ini disebut sebagai pengelolaan prospek. Jadi, lead management itu akan mencakup sejumlah sub proses termasuk di dalamnya yakni perolehan prospek, kemudian mengkualifikasi prospek, mengalokasi prospek, kemudian memelihara prospek, melacak prospek. Nah, inilah yang proses ini yang dilakukan pada tools di lead management. Nah, yang kedua yakni campaign management. Nah, campaign management ini tool operasionalnya ataupun perangkat lunak campaign management itu digunakan secara luas di lingkungan B2C dan semakin meningkat juga di lingkungannya B2B dalam melakukan akuisisi pelanggan baru. Jadi manajer campaigns itu akan mendesain, mengeksekusi dan juga mengukur marketing campaigns dengan dukungan teknologi CRM. Terkadang ini adalah merupakan ataupun disebut sebagai kampanye multimedia yang dilakukan melalui direct mail, email, dengan media sosial, telepon ataupun juga SMS. Nah, teknologi ini akan membantu dalam memilih dan mengelompokkan target kampanye potensial, mengkomunikasikan tawarannya, dan mengukur hasil kampanye dari hasil bagaimana caranya menghasilkan kampanye yang lebih efektif dan juga lebih efisien di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga yakni event based marketing. Nah, event based marketing ini itu digunakan juga dalam menghasilkan atau mendapatkan pelanggan baru. Jadi di event based marketing perusahaan akan menyediakan peluang dengan cara mendekati prospek pada saat mereka memiliki kemungkinan yang bakal mengarah ke pembelian, artinya yakni yang mengarah ke penjualan produk ke prospek tadi. Nah, misalnya dalam perbankan, misalnya. Nah, ada event seperti setoran besar, ada setoran besar yang dilakukan oleh nasabah ke rekening tabungan. Nah, ini akan menjadi trigger dari divisi investasi bank untuk menanyakan atau untuk menelpon pelanggan ini dalam menawarkan misalnya kartu kredit. Nah, ini disebut sebagai event based marketing. Jadi ada kejadian sehingga pihak bank melakukan komunikasi ataupun menawarkan produk mereka ke pelanggan tersebut. Nah, apa eventnya? Eventnya yakni ketika pelanggan tersebut menyetor setoran uang yang besar ke rekening tabungan dia gitu. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini mengenai materi akuisisi pelanggan, di mana akuisisi pelanggan ini adalah tahap pertama ataupun fase pertama di dalam CRM. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.